Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008 dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, an-nabi ar-rasul al-amin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah Meka Tour, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita layak bersyukur, terus-menerus bersyukur, karena bersyukur adalah media kita agar Allah semakin menambah kebaikan-kebaikan kita, keberkahan-keberkahan kita, kebahagiaan-kebahagiaan kita, baik dalam kehidupan dunia maupun nanti dalam kehidupan akhirat. Salawat dan salam juga selalu kita sampaikan kepada
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah ungkapan kita memuliakan Nabi, mengingat Nabi, mengikuti tuntunan Nabi. Insya Allah dengan demikian kita bersama keluarga, sahabat, kerabat, hingga anak keturunan kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia kita kembali ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Mekatur. Kita memasuki hikmah 114. Yaqulu Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan di hikmah 114, al-aqilu idza asbaha yanzuru madza yaf'alu. Al-ghafilu idza asbaha yanzuru madza yaf'alu. Wal aqilu idza asbaha yanzuru ma yaf'alullahu bihi. Perbedaan antara seorang yang disebut al-ghafil, yang dilalaikan, yang tidak dapat mengingat akhirat. Al-aqil yang selalu mengingat, yang selalu memikirkan akhirat. Al-ghafil orang yang terlalaikan, manakala pagi hari yang difikirkan apa yang dapat ia kerjakan. Sesungguhnya memikirkan apa yang akan dikerjakan oleh manusia adalah sesuatu yang positif. Namun karena perbandingan antara ghafil yang lalai dengan akil, maka dibedakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang ghafil, yang lalai, yang diingat adalah apa yang ia akan kerjakan untuk dunianya. Sedangkan al-aqil, apa yang diingat? Al-aqilu yanzuru madza yaf'alullahu bihi. Lebih tinggi dia. Yang diingat apa yang Allah perbuat untuk dirinya. Perbedaannya memang perbedaan yang bersifat filosofis. Manusia yang dekat dengan Allah selalu berharap Allah berbuat untuknya. Manusia yang tidak dekat dengan Allah yang difikirkan apa yang dia perbuat. Padahal yang diperbuat oleh manusia pasti perbuatan Allah. Yang dijalankan oleh manusia hakikatnya adalah af'alullah. Wa ma tasya'un illa ayyasha Allah. Bayangkan yang kita inginkan, yang kita harapkan itu sebenarnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh memiliki keinginan, kita boleh memiliki harapan, kita boleh berbuat apapun yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Namun hakikat yang paling agung bahwa saat kita berkeinginan, saat kita berbuat, hakikatnya adalah Allah sedang berkehendak untuk kita, Allah sedang berbuat untuk kita. Contoh saat kita akan melakukan ibadah umroh, maka yang paling tinggi adalah kita katakan ibadah umroh ini adalah kehendak Allah, perbuatan Allah untuk kita. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi perjalanan ibadah umroh. Meskipun kita sangat ingin, meskipun kita merencanakan dengan matang. Karena di atas semua yang ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain adalah manakala kita berharap bahwa kita mendapatkan sekian dari penghasilan kita. Orang yang akil, orang yang berpikir untuk akhirat, mereka melihatnya adalah apa yang Allah akan anugerahkan pada saat itu. Tipis perbedaannya. Orang akil melihat apa yang Allah anugerahkan. Sedangkan yang belum akil melihatnya apa yang dapat ia hasilkan. Karena semua yang dihasilkan pasti adalah perbuatan Allah. Surat Ar-Rum ayat ke-7.
memandu kita, membedakan seorang yang ingat akhirat, al-aqil, dengan seorang yang dilalaikan tentang akhiratnya, al-ghafil. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang-orang ghafilun yang dilalaikan oleh akhirat, mereka hanya tahu sisi lahir dari dunia. Yang mereka pikirkan hanya kesenangan, hanya dunia, hanya materi. Tapi mereka yang akilun, yang tidak dilalaikan oleh kehidupan dunia tentang akhiratnya, maka yang selalu menjadi pikirannya adalah akhiratnya, yaitu apa yang Allah perbuat untuk kita, apa yang Allah anugerahkan untuk kita, apa yang Allah tetapkan untuk kita. Sedangkan amal, ikhtiar, keinginan dan kehendak itu adalah sifatnya insani, manusiawi. Tidak ada bedanya kalau orang hanya berkehendak, berkeinginan, berharap. Karena semua manusia pasti melakukan itu. Pembedanya kalau orang yang akil, yang abid, orang yang ingat akhirat, ia yakin bahwa yang didapatkannya, yang ditetapkannya, bahkan semua yang dilakukannya, hakikatnya adalah af'alullah, perbuatan Allah. Kita ikut majelisnya Mekatur, ini perbuatan Allah. Kita mengikuti perjalanan umroh dan haji bersama Mekatur, ini perbuatan Allah. Bahkan kita berjalan, bahkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain, kita melakukan berbagai aktivitas, hakikatnya adalah kita sedang ditetapkan oleh Allah untuk beraktivitas. Disitulah yaqulu Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-ghafil idza asbaha yanzuru madza yaf'alu, wal aqilu idza asbaha yanzuru madza yaf'alullahu bihi. Kita tingkatkan tasawuf kita, kita tingkatkan keyakinan kita bahwa setiap matahari terbit yang kita yakini adalah apa yang Allah akan tetapkan untuk kita, apa yang Allah akan perbuat untuk kita. Yakinlah kalau itu yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam pikiran kita, maka Allah tetapkan yang terbaik, maka Allah berbuat yang terbaik untuk kita semuanya. Itulah ringkasan makna dari hikmah 114, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada hikmah 115. Jangan lupa ikuti terus semua media sosial Mekatur. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap ngaji hikmah bersama Mekatur. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di masjid sahabat yang sangat ternama, yaitu sahabat Bilal bin Abi Rabah. Disinilah beliau tinggal dahulu di Madinah, dan disinilah dibangun masjid yang dinamakan dengan nama beliau, Masjid Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu wa ardah. Kami menuju ke masjid ini menempuh perjalanan sekitar 700 meter dari arah Babu Salam, Masjid Nabawi. Lokasi masjidnya memang sangat strategis. Kemudian di sini Masjid Bilal adalah masjid yang sangat unik. Beliau adalah sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi. Karena itulah beliau disebut sebagai muadzin Rasulullah SAW. Karena suaranya merdu dan orangnya sangat zuhud, orangnya sangat warok, Nabi melantiknya sebagai muadzin pertama dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabi wafat, saking cintanya Bilal, beliau menangis, tidak mampu lagi melantunkan azan.
khususnya ketika sampai kepada lafal wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nangis beliau, terdiam karena mengingat baginda Nabi SAW yang sangat mencintainya. Betapa tidak beliau adalah yang pertama kali bertemu dengan Nabi, yang pertama kali mendapatkan bimbingan Nabi. Padahal beliau adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Masjid ini untuk mengingat dan mengenang pengorbanan jasa beliau. Dan keunikan dari masjid ini, area yang berada di sekitar masjid disiapkan untuk membeli belah, disiapkan beberapa pertokoan, termasuk juga makanan siap saji, sehingga yang datang ke sini tidak hanya untuk menunaikan ibadah sholat di masjid ini, tetapi juga bisa menikmati hidangan yang ada, sekaligus mencari oleh-oleh untuk keluarga yang ditinggalkan di tanah air. Inilah masjid yang menjadi penghormatan untuk sahabat Bilal bin Abi Rabah, sehingga alhamdulillah tim Mekatur bisa mengunjungi masjid ini di malam hari setelah menunaikan sholat maghrib, dan mudah-mudahan kedatangan seluruh jemaah dan tim Mekatur ke masjid ini menjadi tanda cinta kita kepada beliau, tentu cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah ini kita akan mengunjungi beberapa lokasi jual beli yang ada di sekitar Masjid Bilal bin Abi Rabah. Bahkan area pertokoannya itu adalah di bawah lorong-lorong, sehingga mencerminkan keindahan dan keunikan dari Masjid Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu. Allahumma rda sahabat Bilal bin Abi Rabah, Allahumma rda semua sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan informasi ini semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi, juga kepada sahabat-sahabat ternama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mekatur, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bertemu dalam majelis yang sangat mulia, majelis ngaji hikmah bersama Mekatur dari kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita sudah memasuki hikmah ke 115. Subhanallah, alhamdulillah, sebuah kesyukuran, sebuah kebahagiaan bahwa kita mendapatkan mutiara-mutiara hikmah. Hikmah 115 dikatakan oleh pengarang kitab Al-Hikam, innama yastauhishu al-ubad waz-zuhad min kulli syai'in li ghaibatihim 'anillahi fi kulli syai'. Ada mereka yang dikategorikan ubad, ahli ibadah. Demikian juga ada yang mereka dikategorikan sebagai az-zuhad, ahli zuhud. Keduanya adalah tingkatan yang tinggi dalam menjalankan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang zahid, seorang yang abid sekalipun selalu merasakan risau, merasakan khawatir. Namun mereka khawatir dan risau bukan tentang materi. Mereka khawatir dan risau saat mereka tidak mampu melihat Allah dalam segala sesuatu. Maka mereka amat sangat bahagia, amat sangat senang manakala mampu melihat Allah dalam segala sesuatu. Dalam bahasa Nabi dikatakan dengan al-ihsan. Al-ihsan itu adalah kita melihat Allah dalam semua pekerjaan kita, dalam semua yang kita jalankan, dalam semua yang Allah tetapkan. Begitulah seorang yang sudah tingkatannya ubad, zuhad, mereka kalau sudah melihat Allah dalam semuanya, bahagia mereka karena sudah mendapatkan yang tertinggi yang mereka sedang cari. Sedangkan
Kalau hanya melihat bendanya saja, materinya saja, maka mereka masih risau, mereka masih khawatir. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memuji hamba-hambanya yang dikategorikan para ulama. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sungguh yang paling takut dengan Allah adalah para ulama. Kekhawatiran, kerisauan, dan ketakutan bukan tentang hal-hal yang sifatnya umum, tapi yang sifatnya khusus. Khawatir Allah tidak menerima amalnya. Khawatir Allah tidak ridho dengannya. Khawatir Allah tidak menolongnya. Khawatir Allah tidak membersamainya. Khawatir tidak ada Allah dalam semua aktivitas mereka. Kekhawatiran ini adalah kekhawatiran yang hanya dirasakan oleh mereka yang zuhad, yang obat. Sehingga kita berusaha meningkatkan menjadi pribadi-pribadi yang obat, ahli ibadah, ahli munajat, ahli zikir, ahli kebaikan. Kemudian kita bertahap menuju tingkatan pribadi-pribadi yang zuhad, yaitu yang selalu berusaha untuk menafikan dunia dalam rangka mendapatkan akhirat. Bukan tidak mau dengan dunia, bukan tidak ada dunia bersamanya. Dunia bisa bersama para zahid, tapi akhirat itulah yang mereka inginkan. Contoh sederhana, kita melakukan perjalanan. Kita naik kendaraan. Lahiriahnya kita naik kendaraan. Hakikatnya kita sedang mendapatkan karunia Allah yang bernama taskhir kendaraan kita. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang menundukkan kendaraan kita. Kalau Allah tidak berkehendak kendaraan itu tunduk kepada keinginan manusia, maka kendaraan itu tidak sampai membawa kita ke tujuan. Terkadang kita lupa bahwa yang menyampaikan kita ke tujuan adalah Allah. Sarananya yang bernama kendaraan, sarananya yang bernama alat transportasi adalah lahiriah saja yang membantu, yang membawa kita menuju tujuan kita. Hakikatnya Allah sedang menundukkan kendaraan itu untuk kebutuhan hamba-hambanya. Mereka yang yakin bahwa mereka mampu melihat Allah dalam segala sesuatu, semakin tenang mereka menjalankan sesuatu. Dalam bahasa Nabi, al-ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seorang yang mampu mencapai tahapan ihsan, maka mereka yakin Allah sedang melihatnya, sedang membersamainya. Mereka yakin melihat Allah dalam segalanya. Saat berjalan, ia yakin Allah bersamanya. Saat sholat, ia yakin Allah bersamanya. Saat tawaf, sa'i, saat menjalankan manasik haji, ia yakin Allah bersamanya. Namun karena Allah amat sangat maha agung, maka keyakinan berikutnya adalah bahwa Allah melihatnya. Allah selalu memantau seluruh pekerjaannya. Ada dua kebahagiaan yang didapatkan oleh mereka yang menjalankan dengan ihsan. Pertama, mereka mendapatkan pertolongan Allah. Karena yakin Allah bersamanya, maka Allah menolongnya. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Kebahagiaan yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadahnya. Amal ibadah kita bisa diterima, bisa pula tidak.
Kalau tidak yakin dengan Allah, bagaimana mungkin diterima? Semakin yakin bahwa Allah menerima, maka amal kita insya Allah diterima. Nabi sendiri bersabda untuk kita semuanya, Ud'allah wa antum muqinuna bil ibadah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Bapak Ibu sahabat Mekatur, kita terus meningkatkan tingkatan penghambaan kita kepada Allah, menjadi obat, menjadi zuhad, yang semua aktivitasnya selalu dibersamai oleh Allah. Dan kita yakin Allah menolong kita, kita yakin Allah menerima amal ibadah kita, dan di akhirat kelak kita mendapatkan balasan yang tiada terhingga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keutamaan fadail seorang yang zahid, seorang yang abid, melihat Allah dalam seluruh aktivitasnya. Mudah-mudahan semakin kuat keyakinan kita kepada Allah, semakin besar pertolongan Allah untuk kita semuanya. Jangan lupa ikuti terus seluruh media sosial Mekatur, share, like, komen, dan subscribe seluruhnya. Silahkan sebanyak-banyaknya. Ajak serta seluruh sahabat, kerabat, dan keluarga untuk syiar dakwah Mekatur. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Tetap majelis kita adalah ngaji hikmah bersama Mekatur. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafalkan surat-surat pendek dari ayat-ayat Al-Quran. Silakan. Aduhah saya mau Ustaz. Oh, Ustaz Harun mau berduha. Hadiahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangkaian ibadah umroh kita bisa mengunjungi tempat yang sangat bersejarah di Madinah Al-Munawwarah yang lokasinya berdekatan dari Masjid Nabawi. Kalau berjalan kaki cukup ditempuh sekitar 5 sampai 10 menit. Inilah lokasi yang dikenal dengan Masjid Imam Al-Bukhari yang dibangun pada tahun 1377 Hijriyah. Kenapa dinamakan Masjid Imam Al-Bukhari? Kita ingat seorang penyusun hadis-hadisnya Nabi. Yang pertama, yang terawal, yang dikatakan kitab beliau adalah kitab yang paling sahih tentang semua hadis-hadisnya Nabi. Itulah Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang beliau berasal dari wilayah Bukhara yang berada di Uzbekistan. Namun diriwayatkan bahwa beliau pernah singgah di tempat ini dan menulis beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena di sini para sahabat Rasulullah SAW tentu mengabadikan beberapa sabdanya Nabi, beberapa ungkapan Nabi, beberapa bimbingan dan petunjuk Nabi. Disitulah Imam Bukhari sampai ke tempat ini dalam rangka mendapatkan banyak hadisnya Rasulullah SAW. Dari Masjid Imam Al-Bukhari, Jemaah Mekatur menyampaikan informasi penting tentang masjid bersejarah ini yang dibangun tahun 1377 Hijriah. Silakan jemaah umroh atau haji yang ingin nampak tilas ke tempat ini, tidak jauh dari Masjid Nabawi atau tempat kita menginap.